sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Kisruh rumah tangga Okky Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo akhirnya berujung di Pengadilan Agama Bogor Kota. Pasca terkuaknya sebuah foto yang memperlihatkan Gunawan dengan seorang wanita membuat Okky kian yakin untuk melayangkan gugatan cerai. Tapi benar gak sih kalau ternyata Gunawan sudah menolak Okky Agustina sejak bulan lalu? Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin adanya perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua. Saya habis liburan sama Mino ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Meski diceraikan tanpa alasan yang jelas, ternyata hal ini sudah difirasatkan oleh Wirang Birawa nih guys. Duh Mas Wirang, emang gimana sih? Kok bisa punya firasat begitu? Saya kan biasa kalau punya firasat, pasti harus selalu saya ungkapkan di sosial media. Itu pertama kali yang buat saya dilema. Karena saya dapat firasat dari teman saya yang berselingkuh. Nah, akhirnya saya posting di Instagram, saya tanya netizen, menurut kalian saya sampaikan nggak ya sama teman saya? Kalau ditanya pada saat itu, tahu nggak temannya itu Okky? Nggak tahu sama sekali. Gue nggak tahu sama sekali. Raut kesedihan terpampang nyata di wajah Okky Agustina. Terus, gimana ya pandangan psikolog mengenai kondisi yang dialami oleh mantan istri Pasha ini? Karena kemudian khusus pada hal ini terjadi yang kedua kali begitu ya, pasti ada sumbangan dari pengalaman yang sebelumnya gitu ya, yang membuat kemudian mempengaruhi adanya keputusan tersebut gitu. Yang lagi-lagi kita nggak sama-sama tidak mengetahui nih dalamnya detailnya seperti apa. Pasti yang terdampak itu dari perpisahan orang tua itu pasti anak gitu ya. Ada rasa mempertanyakan juga ya di diri anak, yang anak mungkin belum bisa berpikir secara rasional gitu ya. Anak di usia perkembangannya masing-masing gitu ya, ada rasa cemas. Dalamnya hati emang gak pernah ada orang yang tahu ya. Kita yang dengar kisahnya aja sedih, apalagi Mbak Okky ya. Atas kejadian ini, Kesha Alvaro yang merupakan anak sulung Okky Agustina menagih apa yang telah dijanjikan oleh Gunawan Dwi Cahyo kepadanya di tahun 2012 silam. Dari awal aja. Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Apa itu? 1, nggak bikin bunda nangis. 2, nggak bakal nyakitin bunda. 3, janji bakal bertanggung jawab. Udah. Karena kalau laki-laki bakal nampatin itu. Nah loh, gimana tuh Papa Gunawan? Ditagih janjinya tuh sama Kesha. Melihat ketegasan Kesha, seperti apa sih pakar ekspresi menilai gambaran dari bahasa dan raut Kesha Alvaro? Ekspresi marah gitu, kalau sedihnya nggak terlalu kelihatan. Yang kesedihnya kelihatan itu benar-benar itu adalah ibunya. Ketika walaupun dia pakai kacamata hitam segala macam, nanti tarikan bibirnya ke arah bawah, garisnya segala macam beberapa kali itu masih kelihatan. Memang validitasnya jadi di bawah 50% karena kacamata hitamnya nutupin bagian atasnya. Cuman kita sekali lagi dari hanya wajah bagian bawah, kita bisa berasumsi bahwa dia sedih karena ada data yang bisa kita lihat tarikan di samping bibirnya arah bawah. Merasa diceraikan tanpa alasan yang jelas, rupanya Okky Agustina sudah ikhlas dengan apa yang terjadi saat ini. Meski harus mengalami kembali kegagalan dalam rumah tangga. Tiap saya doa, saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu. Saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui. Dua kali
menyaksikan perpisahan orang tuanya, Keisha Alvaro mengunggah sebuah momen dan merasa seperti deja vu nih guys. Mengetahui secara pasti tentang apa yang terjadi terhadap ibunya, seperti apakah respon Keisha saat mengetahui Gunawan tengah asik berdua dengan perempuan lain? Oh, diem aja sih, cuma ketawa-tawa doang sama teman-teman. Iya, maksudnya udah nggak ada. Kalau dulu mungkin pas kecil kesel kali ya, cuman udah mau 20 tahun kayaknya ngeliat gitu udah. Oh ya udah lah. Meski katanya ketawa-ketawa aja, tapi hati anak pasti terluka saat melihat ibunya tersakiti. Bener nggak sih ketawa itu merupakan cara Keisha untuk menutupi kesedihannya? Ketawa itu adalah salah satu coping mechanism. Kalau kita bicara psikologi, coping mechanism itu adalah cara seseorang untuk menghandle keadaan dia yang lagi nggak baik-baik aja. Misalnya orang lagi marah, orang lagi sedih, orang lagi takut. Itu biasanya punya cara masing-masing. Tiap orang beda-beda. Cara tiap orang itu tentu berbeda ya. Kita doakan saja semoga semua berakhir dengan damai meski dengan jalan yang berbeda. Support juga diberikan oleh istri Pasha, Adelia, saat ditemui oleh awak media. Yang pastinya udah sempat dengar, yang pastinya doa yang terbaik buat Kak Oki. Tapi ada komunikasi sama Boki atau seperti apa? Ada lah pasti ya. Dadah, Assalamualaikum. Tuh kan, Adelia dan Oki aja bisa akur. Semoga kedepannya juga nggak ada lagi nih keributan-keributan dan drama-drama kehidupan. Mbak Oki dan Mas Gun juga ya, karena kan udah saling sepakat. Jadi harus yakin kalau ini adalah jalan yang tepat. Harus lebih bahagia meski tak lagi bersama.